Selamat malam, salam sejahtera bagi para bapak, ibu, saudara, saudariku, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB, Jemaat Bahtera Iman, Banten. Kita jumpa dalam program Night Call pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di keheningan malam ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami beranjak dalam istirahat tidur kami bersama akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mendalami kekayaan firman Tuhan yang pasti menjadi berkat dalam kami menjalani dan menggumuli kehidupan beriman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Tetapi saya akan membacakan pasal 19 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyinya. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan yang kita renungkan menuntun kita tiba pada penghujung perjalanan Yesus menuju hukuman mati dengan cara disalibkan. Dan besok kita akan memperingati Jumat Agung, saat di mana Yesus memenuhi tuntutan hukuman mati dan meregang nyawa di kayu salib. Bak sebuah drama atau sandiwara dengan akhir yang tragis dari gedung pengadilan saat Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus. Ketika akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apapun alasannya, akhirnya toh Yesus harus dihukum mati. Meskipun Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi ia yang ingin tetap mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi dan juga demi stabilitas keamanan di Kekaisaran Romawi, pada akhirnya Pilatus berperan menentukan hukuman mati bagi Yesus di kayu salib. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang turut serta pada pengadilan itu. Mereka adalah orang-orang yang sejak semula menolak Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias bak superhero
untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka kecewa, mereka tidak sependapat dengan jalan yang harus ditempuh oleh Yesus sebagai seorang Mesias yang menderita, yang datang dari kesederhanaan. Ditambah lagi bagaimana para ahli Taurat, Farisi yang membenci Yesus dan selalu mencari cara untuk menjerat Yesus oleh karena merasa ancaman terhadap popularitas mereka, karena Yesus semakin memiliki banyak pengikut. Apapun alasannya, bahkan dapat dikatakan mereka sebagai yang menjadi dalang di balik skenario penyaliban Yesus. Mereka menjadi bagian dari orang-orang yang menentukan hukuman mati atas Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sebuah realitas bak tanggung sandiwara, di mana alasan politik yang melekat pada Pilatus dan pola beragama Yahudi yang sombong itu masing-masing menjaga kepentingannya, dan Yesus harus menjadi korbannya. Namun terlepas dari realitas sandiwara atau drama dunia seperti itu, tentang kegagalan, tentang kesombongan manusia, tentang kehancuran yang cenderung dibawa oleh manusia, tentang jalan kehidupan yang tidak mengarah kepada kebenaran itu. Apapun realita dalam kehidupan seperti itu, Tuhan mau pakai realitas sandiwara dunia untuk menyatakan karya keselamatannya. Hukuman mati bagi Yesus di kayu salib adalah sebuah perwujudan kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita dari berbagai kegagalan, dari berbagai kesombongan, dari berbagai pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan untuk berjalan dalam jalan yang tidak benar, yang dikuasai oleh dosa, yang membawa kehancuran itu. Tuhan mau datang, Tuhan mau menyelamatkan kita dari semua itu. Kegagalan Pilatus, pola beragama yang sombong dari orang-orang Yahudi, sebagai gambaran kecenderungan, kegagalan, kesombongan manusia dunia ini untuk melakukan yang benar, yang cenderung menuntun kepada kehancuran. Rasul Paulus menyatakan tentang apa yang menjadi akar penyebab dari semua itu. Dalam surat Roma pasal 7 ayat 18-20, Paulus berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Sebuah pernyataan kelemahan, ketidaksanggupan melawan akar dari segala sesuatu yang menyebabkan kegagalan, kesombongan, pilihan-pilihan kehidupan yang salah langkah, yang tidak benar, yang cenderung menghancurkan, yang tidak membawa kita melihat keselamatan dalam kehidupan ini. Semua itu direnungkan dan disadari oleh Paulus. Tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari kenyataan itu, melepaskan diri dari kenyataan dosa yang sedemikian mengakar itu.
hanya jika Tuhan melakukannya dan Ia mau melakukannya. Untuk itulah Ia datang. Untuk itulah cara Tuhan melalui Yesus Kristus lewat jalan salib yang ditempuhnya membawa kita keluar dari kesulitan, dari akar yang menyebabkan kehancuran dalam hidup ini, yaitu dosa. Kristus melakukannya. Kristus mengalami kematian, hukuman kematian di kayu salib itu. Akhir yang nampak tragis, Yesus harus dihukum mati, justru menjadi sebuah pengharapan yang pasti bagi kita tentang kemenangan atas dosa, tentang harapan melewati, mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup dan menjadi pemenangnya. Karena Tuhan mau menggantikan kita di kayu salib, karena Yesus mau menolong kita menjalani realitas dunia dengan tantangan dan godaan yang demikian, maka kita pun juga bersama dengan Yesus dimungkinkan untuk melewati dan memenangkannya. Yesus sudah memikulnya bersama dan untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat GPIB, saat ini apapun tantangan kehidupan yang Anda alami, apapun godaan yang mau menggiring kita kepada kehancuran, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan lepaskan salib Kristus. Karena itulah jalan kehidupan kita menuju kemenangan. Sebelum kita beranjak dalam istirahat tidur kita pada malam hari ini, meskipun banyak hal sulit kita pahami tentang karya salib Kristus, tetapi satu hal yang pasti, sebuah harapan tentang kemenangan dan keselamatan. Dan kita senandungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita senandungkan karya keselamatan Kristus dalam kehidupan kita. Seperti sebuah lagu lama, kita mau berserah pada Yesus atas semua itu yang sudah Ia berikan dalam hidup kita. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kita beristirahat tidur malam dalam perlindungan Yesus Sang Juru Selamat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan, bahwa apapun realitas dunia yang kemudian membawa kami berjumpa dengan kenyataan hukuman mati bagi Yesus Tuhan di kayu salib, namun di situ Tuhan mau menyatakan kuasa dan karya kasih-Mu yang luar biasa. Karena dengannya Tuhan menggantikan kami, Tuhan menyelamatkan kami, dan Tuhan mau membawa kami untuk melihat bahwa melewati berbagai realitas tantangan, godaan, pergumulan dunia ini, Tuhan mau menolong kami. Walaupun salib adalah jalan kehidupan kami, tetapi karena Engkau memikulnya dan memenangkannya bagi kami, maka kami yakin dan percaya kami juga mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Kami juga boleh mengatasi berbagai tantangan dan pergumulan yang ada. Bahkan kami juga menjadi Allah di dalam tangan Tuhan, menjadi terang dan berkat, sehingga kuasa kasih Kristus yang tersalib yang menyelamatkan itu bisa menjangkau semakin banyak orang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang tersalib bagi kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara para sahabat GPIB.